Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan tentunya juga diberi kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan, kita hanya sekedar ngobrol bareng saja ya, atau berkeluh kesah ini terkait dengan masalah fenomena beternak endok yang untuk akhir-akhir ini ya, itu memang mengalami sesuatu yang sangat memprihatinkan. Di satu sisi untuk harga pakan ya saat ini juga lumayan tinggi sekali, sedangkan untuk harga jual itu juga sangat murah. Nah, hal itu tentunya juga ya menuntut untuk kita selaku penggiat usaha ternak endok ya, bagaimana caranya agar untuk usaha kita ini tetap bisa bertahan ya, walaupun di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, sudah sering saya sampaikan juga ya, bahwasanya untuk masalah fenomena pakan ini ya, kita selaku peternak endok harus betul-betul bisa mencari cara ya, agar untuk masalah pakan ini bisa hemat biaya, dan tentunya juga untuk kualitasnya tidak bisa atau tidak menurun ya, dalam artian kita tetap mengolaborasikan antara pakan pabrikan dengan yang namanya pakan alternatif. Nah, hal ini juga tentunya di satu sisi untuk masalah hemat biayanya juga itu pun bisa hemat ya rekan-rekan, dan sisi lain untuk kualitasnya itu pun juga tidak terlalu buruk. Nah, makanya salah satu solusi terbaik di dalam menghemat pakan itu adalah kita harus membudidayakan pakan sendiri, yang mana tujuannya adalah untuk menghemat biaya pakan yang kita keluarkan. Lah, kemudian juga ya untuk fenomena masalah turunnya harga jual ya, ini juga harus betul-betul kita siasati. Lah, cara untuk menyiasati masalah harga jual yang saat ini menurun ya rekan-rekan semuanya, memang tentunya juga hal ini harus memerlukan modal kembali. Dalam artian kalau kami ini ya memang sengaja menahan untuk barang yang seharusnya kita jual, itu kita tahan untuk kita besarkan. Kemudian nanti ketika untuk harga jualnya sudah relatif normal ya, baru kemudian untuk barang tersebut kita lakukan proses penjualan. Nah, tentunya juga di dalam ternak endok itu ya, untuk masalah besar kecilnya atau umur dari endok itu akan mempengaruhi dengan nominal harga yang biasanya kita berikan. Dalam artian semakin tambah usia ya atau tambah umur, untuk masalah harganya pun akan condong lebih tinggi atau meningkat. Nah, hal ini juga tentunya ya rekan-rekan terkait kembali dengan yang namanya biaya kita untuk memberikan perawatan atau memberikan pakan pada endok-endok tersebut. Ya, solusinya itu tadi ya, kita harus betul-betul pandai nih mencari cara atau mengolaborasikan ya pakan-pakan alternatif yang sekiranya bagus untuk masalah pertumbuhan ataupun berat badan dari endok itu, kita kolaborasikan dengan tetap menggunakan pakan pabrikan. Walaupun mungkin untuk persentasenya ya, untuk yang pakan pabrikan ini karena harganya lumayan mahal, itu tetap kita kurangi, tapi yang jelas pengurangan tersebut tidak akan berimbas dengan masalah pertumbuhan atau berat badan dari endok-endok kita itu. Nah, satu hal lagi nih ya, yang saat ini mungkin ini dikeluhkan oleh rekan-rekan semuanya ya, terkait dengan masalah produksi telur yang dihasilkan oleh endok-endok kita memang condong menurun. Nah, hal ini tentunya juga ya, kalau saya secara pribadi ini kita analisa dari masalah peralihan cuaca. Memang untuk cuaca ya rekan-rekan semuanya itu memang sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap masalah produksi telur. Hal ini juga tentunya akan terkait dengan masalah produksi DOE ya yang kita peroleh, dan di sini pula itu memang betul-betul menjadi kendala pada usaha kita. Nah, di momen seperti ini ya, di momen musim peralihan dari kemarau ke musim penghujan, memang kebanyakan ya rekan-rekan semuanya untuk masalah proses produksi telur atau produksi DOE ya yang kita hasilkan di dalam peternak endok pembibitan itu mengalami penurunan.
Tapi barangkali untuk rekan-rekan yang lain ya, kok tidak merasakan imbas seperti yang kita rasakan, ataupun kebanyakan dari rekan-rekan lain ya yang merasakan penurunan ini, berarti memang peternak itu memang betul-betul peternak yang sangat luar biasa. Makanya saya sering menyampaikan ya, bahwasanya di dalam usaha ternak endok pembibitan ini, masalah penghasilan atau produksi DOE itu untuk per bulannya tidak bisa stabil. Naik turun di dalam penghasilan DOE ya, atau perolehan DOE itu menjadi hal yang biasa di dalam usaha ternak endok pembibitan. Nah, selanjutnya ya untuk rekan-rekan semuanya, kendala yang mungkin sering hadir ya di musim-musim seperti ini adalah mengenai masalah penyakit. Nah, di musim yang peralihan ini ya, biasanya untuk masalah kerentanan penyakit itu memang sering menghampiri. Untuk itu sudah sering saya sampaikan ya, lakukanlah perawatan harian dengan baik, terutama kita memberikan vaksinasi untuk endok-endok kita. Ya, itu tadi ya rekan-rekan, tujuannya agar untuk keselamatan dari masalah penyakit ya, untuk endok-endok kita ini sedini mungkin bisa kita antisipasi. Jangan sampai kita harus mengobati ya, terlena kita tidak melakukan yang namanya antisipasi. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan untuk endok ini yang perlu diketahui untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya ketika sudah terjangkit virus ya atau penyakit, itu memang untuk persentase keselamatannya itu sangat kecil sekali. Apalagi kalau sudah terkena mata biru ya, saya yakin 99% itu pasti akan mengalami kematian. Nah, apabila kita terlena ya dengan perawatan itu, maka hal negatif itu pun akan bisa menimpa untuk kandang kita. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit keluh kisah kita ini ya, yang mana hal ini ya mungkin saja sering dihadapi atau mungkin sebagian besar ya momen yang dihadapi oleh rekan-rekan peternak endok. Nah, semoga saja untuk usaha kita ke depan ini ya, walaupun saat ini mungkin untuk kondisinya kurang begitu bagus ya, tapi percaya saja manakala nanti untuk momen lebaran ya, yang jelas untuk harga pakan maupun harga jual dari endok-endok kita itu akan condong naik. Dikarenakan kenapa ya? Dikarenakan sebentar lagi juga akan ada musim panen ya, panen padi, yang mana untuk harga katul yang jelas itu pasti akan condong menurun. Kemudian juga untuk harga jual ya, biasanya untuk di wilayah kami ini ya, ketika mendekati momen lebaran, untuk harga jual dari endok-endok kita ini yang siap konsumsi ya, itu juga akan mengalami kenaikan. Intinya ya rekan-rekan semuanya, setiap usaha di situ juga pasti akan ada kendala. Kesemuanya itu tergantung dari kita sendiri ya, bagaimana caranya untuk menyiasati semua kendala yang terjadi pada usaha ternak endok kita ini. Tetap semangat ya untuk semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.